Tapi kalau masa sekarang sih ya, Indonesia mau ke bulan itu saya pribadi masih sanksi. Pemerintahnya aja bikinin infrastruktur hasil ngutang pada protes. DPR-nya ke luar negeri pada sewot. Apalagi astronotnya yang mau keluar angkasa ngabisin duit triliunan. Yang balik cuma bawa pulang batu akik. Bawa pulang sebongkah berlian aja modal belum balik. Apalagi nih cuma batu akik. Ya masih mending kalau bongkahannya bisa dapetin panorama sunset kayak gini. Buruan pelototin sebelum mataharinya terbenam. Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan ngasih materi yang berjudul apakah manusia pernah ke bulan? Ataukah manusia pernah dikibulin? Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong berhasil menjejakkan kaki di bulan dengan Edwin Aldrin. Bukan dengan selamat seperti yang banyak dilansir media. Mereka kemudian mengibarkan bendera Amerika Serikat di bulan. Kata di bulan gak ada atmosfer, tapi kok benderanya bisa ngibar? Nah, hal inilah yang kemudian nimbulin konspirasi bulan. Pada awalnya, Uni Soviet lah yang pertama kali pelesiran di luar angkasa oleh kosmonot Yuri Gagarin pada tahun 1961. Dan kemudian, pada tahun 1963, kosmonot Valentina Tereshkova menjadi wanita pertama yang mengarungi luar angkasa. Hal inilah yang kemudian membuat kepala para Yankees memanas, minta dikompres pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sehingga Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat harus mampu mencapai bulan sebelum dekade 60-an berakhir. Berapapun besar biaya dan bahaya yang harus digelontorin. Dan ternyata benar saja di penghujung dekade 60-an, tepatnya di tahun 1969, mereka berhasil mencapai bulan lewat misi Apollo 11. Misi Apollo 11 mau lewat. Walaupun kejadian ini tidak disaksikan lagi oleh John F. Kennedy, karena John F. Kennedy tewas tertembak pada sebuah pawai di Dallas pada tahun 1963, tidak lama setelah ngeluarin deklarasi tersebut. Namun, program ini tetap dilanjutin oleh Presiden Richard Nixon. Keberhasilan Apollo 11 kemudian disusul oleh keberhasilan Apollo 12. Antara Apollo 11 dan Apollo 12 ini sebenarnya sih sama aja, 11-12. Sama-sama berhasil mendarat di bulan. Kemudian disusul lagi oleh keberhasilan dari Apollo 14. 15, 16, dan 17. Jadi udah ada 12 Yankees yang pernah menjejakkan kaki di bulan dari 6 modul lunar. Karena masing-masing modul lunar berisikan 2 awak. Jika awak nggak percaya, silakan awak kalkulasi sendiri. 2 kali 6 itu berapa? Lantas, kemana Apollo 13? Apollo 13 ternyata gagal karena mengalami kerusakan. Tabung gasnya bocor dan mereka lupa membawa pembalut bersayap. Sebelum mereka tiba di bulan, tiba-tiba mereka datang bulan. Ya tahu sendirilah kalau orang lagi PMS, emosinya kadang tidak terkendali. Kejadian inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat meyakini bahwa angka 13 itu merupakan angka sial dan angka digital yang memiliki 2 digit 1 dan 3. Lantas, kemana Apollo 18, 19, 20, dan seterusnya? Misi ke bulan ini akhirnya dihentikan. Bukannya Amerika Serikat pelit untuk ngeluarin dana lagi, tapi Amerika Serikat waktu itu mengalami pailit alias bangkrut. Bayangin aja, tiap kali penerbangan ke bulan memakan dana sebesar 500 triliun. Angka yang cukup fantastis, yang sangat pantas membuat perekonomian negara krisis otomatis. Tapi untungnya, Amerika Serikat memiliki swasta yang kuat di bidang finansial, yang mampu ngutangin Amerika Serikat
biar enggak bertelanjang dada sehabis nepuk-nepuk dada. Tapi pastinya dengan bunga yang besar. Ya tahu sendiri aja dong bunga bang itu besarnya seperti apa. Sebesar bunga bangkai yang memiliki nama latin Rafflesia. Jadi lagi-lagi pelaku ria dikalahin sama pelaku riba. By the way, Indonesia pernah loh ya punya calon astronot. Namanya Pratiwi Sudarmono, cewek cantik. Ya elah, pemirsa dengerin cewek cantik aja matanya pada belalak. Udah tuir sekarang. Tuh kejadiannya pada tahun 1984 silam. Cuman waktu itu nggak sempat mengangkasa karena sesuatu hal yang menggenjot. Tapi kalau masa sekarang sih ya, Indonesia mau ke bulan itu saya pribadi masih sanksi. Pemerintahnya aja bikinin infrastruktur hasil ngutang pada protes. DPR-nya ke luar negeri pada sewot. Apalagi astronotnya yang mau keluar angkasa ngabisin duit triliunan. Yang balik cuma bawa pulang batu akik. Bawa pulang sebongkah berlian aja modal belum balik. Apalagi nih cuma batu akik. Ya masih mending kalau bongkahannya bisa dapetin panorama sunset kayak gini. Buruan pelototin sebelum mataharinya terbenam. Nah sekarang kita kilas balik ke soal bendera yang berkibar tadi. Sebenarnya bendera tersebut tidaklah berkibar, tapi sengaja disetting sedemikian rupa agar bendera tersebut seolah-olah berkibar. Jadi pada tiang bendera tersebut, di atasnya lagi dibuatkan tiang melintang horizontal yang bertujuan mendukung bendera agar tetap terbentang. Dan panjang dari palang tersebut lebih pendek dari panjang bendera, sehingga bendera terpasang dalam keadaan tertekuk seolah-olah berkibar. Emang bendera ini harus terbentang agar kelihatan jelas. Jangan sampai kalian kira benderanya tetangga sebelah Malaysia. Ya tahu sendiri dong tetangga sebelah kita itu emang sih nggak suka ngegosip kayak ibu-ibu, tapi suka mengklaim sesuatu. Jadi perihal manusia pernah ke bulan itu emang benar adanya. Bukan sekedar bualan semata, semulut, dan sekuping. Amerika Serikat, setelah mereka sukses ke bulan, sekarang mereka berencana lagi untuk ke planet Mars. Wah, jauh banget ya. Planet Mars itu dari bumi aja nggak kelihatan, nggak kayak bulan. Kalau menurut saya sih ya, daripada kalian jauh-jauh atau capek-capek ke planet Mars, mending kalian ke Indonesia aja. Karena di Indonesia udah ada Mars. Ada Alpha Mars, ada Mini Mars, ada Hyper Mars, ada Planet Sur, ada matahari, bahkan beraktivitas sampai jam 9 malam. Kalau soal bulan sih nggak perlu diragukan lagi. 1 tahun saja Anda di sini, saya jamin Anda bisa dapetin 12 bulan di sini. Ngapain Anda tertawa? Anda pikir semua omongan saya cuma ember? Ya jelas enggak lah. Karena dari 12 bulan yang ada, cuma ada 3 bulan yang pakai ember, yakni September, November, dan Desember. Nantikan konten saya selanjutnya yang berjudul Masa Pahit, Majapahit. Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalam.